wabarakatuh. Saya Putri Wulandari. Saya akan mempresentasikan mata kuliah kurikulum PAUD yang bertema sejarah perkembangan kurikulum. Saya di sini akan menjelaskan kurikulum pada tahun 1968. Jadi kurikulum 1968 merupakan pembaruan dari kurikulum 1964 yang dapat dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Parcawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan yang khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara orientasi dan konsekuen. Selanjutnya ada landasan kurikulum. Jadi yang pertama itu ada dapat menggambarkan semua aspek perkembangan dan pertumbuhan anak sebagai individu yang khas. Kedua itu ada memupuk sifat dan kebiasaan yang baik seperti dimiliki oleh orang dewasa yang dicita-citakan. Yang ketiga itu ada memupuk kemampuan dasar yang diperlukan untuk belajar yang lebih lanjut. Terus yang selanjutnya itu ada tujuan kurikulum. Jadi kurikulum dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk memenuhi kebutuhannya yang secara jasmani dan rohani serta mengembangkan potensi yang ada padanya secara optimal sebagai individu. Terus yang kedua itu ada memberi bimbingan agar anak memiliki sifat dan kebiasaan yang baik sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Terus selanjutnya itu ada mencapai kematangan mentalnya dan fisiknya yang dibutuhkan untuk mendapat melanjutkan pelajaran SD. Terus selanjutnya itu ada dasar-dasar kurikulum. Dasar-dasar yang pertama itu ada dasar filosofis, yang kedua itu ada dasar psikologis, yang ketiga itu ada dasar sosiologis, dan keempat itu ada dasar organisasioner. Jadi dasar filosofis itu dasar filosofis kurikulum TK pada tahun 1968 yaitu Pancasila. Terus ada dasar psikologis. Jadi dasar psikologis itu dapat mengingat bahwa anak masih sangat mudah berorientasi pada faktor anak sebagai individu yang khas, walaupun harus diperhitungkan pada oleh masyarakat. Terus ada dasar sosiologis. Jadi dasar sosiologis itu dapat kegiatan pendidikan serta bahan-bahan kegiatan yang ditujukan untuk mengenal alam sekitar dan merupakan rasa cinta kasih sayang terhadapnya. Dan selanjutnya itu ada dasar organisasiator. Jadi organisasiator itu dapat melakukan bahan kegiatan disampaikan dalam kesetiaan yang bulat dan penentuan bahan kegiatan disesuaikan dengan minatnya dan kebutuhannya. Terus selanjutnya ada organisasi atau struktur kurikulum. Jadi organisasi atau struktur kurikulum itu terdapat jadi bagian pertama itu ada tingkat-tingkatnya, yang kedua itu ada suasana kelasnya, dan ketiga itu ada susunan sudut-sudutnya. Terus selanjutnya ada isi program kurikulum. Jadi isi program kurikulum itu yang pertama itu ada bidang penerapan Pancasila, ada bidang bermain atau kegiatan bebas, yang ketiga itu bidang pendidikan bahasa, dan keempat itu bidang pendidikan alam sekitar, yang kelima itu bidang pendidikan jasmani, yang keenam bidang ungkapan kreatif dan seni, bidang ketujuh ada bidang sosial media atau sosial medis, yang ke-8 itu ada bidang pendidikan skolastik. Jadi itu bidang penerapan Pancasila itu dimaksud untuk memenuhi kebutuhan anak dan melayani aspek perkembangannya di mana asas-asas Pancasila merupakan pegangan dan memberikan arahan akan tercapainya tujuan umum pendidikan TK yaitu manusia Pancasila sejati. Terus ada bidang bermain atau kegiatan bebas. Jadi itu dalam bidang bermain atau kegiatan bebas itu perlu diasas karena sesuai dengan kebutuhan anaknya untuk bermain atau melakukan kegiatan secara bebas. Terus ada bidang pendidikan bahasa. Jadi dalam bidang pendidikan bahasa itu
anak membutuhkan dan menyampaikan pikiran, perasaan, dan keinginan kepada orang lain yang dapat dilakukan dengan bahasa. Terus dia dapat mencakup kemampuan bercakap, bercerita, sandiwara, atau dramatisasi ucapan syair. Terus selanjutnya ada bidang pendidikan alam sekitar. Jadi setiap anak harus mempunyai keinginan untuk bereksplorasi atau menyelidiki dan mendapatkan pengalaman dari lingkungan atau alam sekitarnya. Dalam pendidikan dilakukan kegiatan eksplorasi untuk memperkenalkan kepada anak tentang manusia dan pekerjaan yang hidup dalam lingkungannya, binatang, tumbuhan, dan benda yang ada manfaatnya bagi manusia. Selanjutnya ada bidang pendidikan jasmani. Jadi dalam bidang pendidikan jasmani itu dapat anak meliputi kebutuhan jasmani dan rohani. Perkembangannya meliputi aspek perkembangan jasmani yang ditekankan pada pengembangan otot, kasarnya, dan keterampilan jasmaninya. Karena anak dapat dalam masa pertumbuhan, maka pendidikan jasmani sangat diperlukan. Selanjutnya ada bidang ungkapan kreatif atau seni. Jadi itu anak dapat mempunyai kebutuhan untuk mengapresiasikan perasaannya dan pikiran dengan berbagai cara menuruti ciptaan anak sendiri. Jadi dalam pendidikan perlu memberi kesempatan kepada anak untuk memenuhi kebutuhan berekspresi tersebut melalui kegiatan ungkapan kreatif. Salah satu caranya melalui ungkapan kreatif kesenian yang dijabarkan dalam jenis ungkapan kreatif kesenian dengan media kreatif atau ekspresi anak. Selanjutnya ada bidang medis. Jadi selain bidang pendidikan jasmani, anak dapat membuktikan pengembangan otot, maka anak juga perlu dikembangkan tentang pemeliharaan kesehatan. Jadi dalam bidang sosial medis itu anak dapat bekerja sama dan membantu masyarakat dan bertanggung jawab kepada guru. Jadi selanjutnya ada bidang pendidikan skolastik. Jadi kemampuan akan membaca, menulis, dan berhitung adalah salah satu kebutuhan bagi anak. Melalui bidang skolastik, di dalam bidang skolastik itu dapat mengenal bilangan, simbol, dan koordinasi dari otot mata serta tangannya untuk belajar menulis. Di bidang pendidikan skolastik ini dapat terdiri persiapan untuk pelajar permula, berhitung, dan persiapan untuk pelajar permula membaca dan menulis. Terus selanjutnya ada penyelenggaraan kegiatan kurikulum. Yang pertama itu ada sistem penyajiannya, terus kedua itu ada bentuk pengelompokannya, ketiga itu ada perencanaan kegiatannya, keempat ada prinsip pelaksanaan kegiatan, dan kelima evaluasi. Jadi bahan kajiannya itu dapat diambil dari dunia anak yang mengandung arti bagi anak. Bukanlah suatu cabang ilmu tertentu, tapi merupakan suatu kesatuan yang bulat yang mengandung yang perlu dipahami oleh anak, masalah-masalahnya yang harus diteliti dan dipecahkan oleh anak. Selanjutnya itu ada bentuk pengelompokannya. Itu bentuk pengelompokannya itu secara berkelas yang dapat diletakkan secara tergantung kebutuhan dan kemampuannya. Ada tingkat A, ada tingkat B, ada tingkat C. Jadi tingkat A itu dari umur 3 sampai 4 tahun, tingkat B dari umur 4 sampai 5 tahun, tingkat C dari umur 5 sampai 6 tahun. Selanjutnya itu ada prinsip pelaksana kegiatan. Jadi guru harus perlu mempunyai persiapan secara mental. Guru perlu memiliki penguasaan dari bahan atau aktivitas yang disajikan dan siap menghadapi kemungkinan yang akan terjadi sebagai reaksi anak terhadap kegiatan yang dapat dilakukannya. Kesiapannya ada alat. Pada saat kegiatan akan dilakukan, hendaknya alat
yang akan digunakan. Selanjutnya itu ada evaluasi. Jadi itu evaluasi dapat dilakukan kepada anak untuk melihat kemajuan atau perkembangan anak dalam perkembangan jasmani, intelektualnya, emosionalnya, dan sosialnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila banyak